kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari. Oh, itu lagunya Anda itu ya? Ada yang berarti. But we can help you. How can you help us? Do you understand what I mean? If you don't understand, you can ask. I translate for you. Yes, translate. Thank you, brother. Thank you, brother. What you used to do before you start to engage Wait. this? How the hell you understand that? Fenomena aliran sesat berkedok ormas menimbulkan keresahan di masyarakat akhir-akhir ini. Bukan tanpa alasan, beberapa organisasi menyimpang mengemas kesesatannya dengan bungkusan agama. Tak hanya itu, praktek cuci otak yang mereka jalani untuk menjaring anggota membuat beberapa orang kehilangan anggota keluarganya. Berita-berita orang hilang pun menghiasi headline media-media nasional yang disinyalir ternyata memilih bergabung dengan organisasi-organisasi tersebut. Anehnya hal ini berhasil menggait banyak orang, tidak hanya yang berpendidikan rendah, tapi juga menyasar orang-orang yang berpendidikan tinggi. Yang paling mengkhawatirkan adalah banyak dari organisasi menyimpang ini mempunyai misi untuk membuat negaranya sendiri. Baik, kita baru saja memperlihatkan gambaran-gambaran tentang agama-agama. Nah, ini ajaran-ajaran agama yang tidak pada jalurnya. Dan ini kejadian nyata di dunia sekitar kita. Bahkan saya pernah mengalami, ini benar saya pernah mengalami, rumah saya diketok orang, ya. Dan orang ini menawarkan agama yang saya bahkan nggak tahu itu agamanya apa. Dan dia menjamin saya akan masuk surga kalau ikut agama dia. Padahal beneran. Dia menjamin saya akan masuk surga kalau saya masuk agama dia. Nah, padahal dia nggak pernah ke surga. Jadi saya persilakan dia masuk surga dulu, baru nanti silakan datang kembali mengajak saya gitu. Kalau ada buktinya nanti saya baru ikut. Tapi Berarti itu aliran sesat gitu ya? ya gini, kalau kita bicara aliran sesat mungkin menurut dia tidak sesat gitu ya. Tapi kan Indonesia mengakui adanya 5 agama dan kepercayaan. Nah, di luar itu harus ditelaah dengan lebih baik dan lebih benar lagi gitu kan, daripada nanti kita salah akhirnya malah kita dosa. Tapi kita Temen aku ada, dia nyembahnya lain sama kayak kita. nyembah pohon ya. Iya, pohon sama sendal jepit. Nah itu ya, kalau dia nyembah pohon yang paling susah adalah ketika dia naik ke puncak gunung. Kenapa? Karena kanan kiri pohon semua. Oh, jadi dia sembah gitu. Siap kali nggak naik nggak nyampe Iya gitu juga ya kan. sih, Oke. Tapi kita punya orang yang mungkin lebih pengalaman daripada kita. Ini adalah Ustadz Danu. Silakan. Ustadz, Ya, apa gimana? kabar? Baik, Baik, baik. dua kali kita ketemu ya. Jika Selamat malam, Pak Silakan Ustadz Danu. Ustadz, Silakan duduk. Ustadz. Oke, baik. Ustadz, nah ini banyak orang yang ini saya mau cerita fenomena nih, fenomena. Kalau saya salah atau dibenarkan ya. Banyak orang yang sekarang ngomong begini. Menurut Ustadz saya, nah gitu. Tapi tidak menurut Quran, menurut Ustadz saya. Nah, padahal kan ada ustadz-ustadz juga yang sebenarnya tidak selamanya ustadz itu benar karena ustadz itu manusia ya. Nah, menurut Ustadz gimana itu? Iya, memang kalau yang namanya kita berbicara tentang Al-Quran itu jelas. Jelas ya. Jelas ya. Kemudian kalau kita sudah berbicara secara personal, entah itu ustadz, entah itu dai, entah itu orang biasa, itu tetap manusia. Tetap manusia. Tetap manusia. Bisa salah. Bisa salah. Bisa salah. Bisa salah karena
bagaimanapun juga manusia itu kan punya emosi, punya ego, Betul. punya ambisi, punya juga kesabaran, punya banyak hal yang memang itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi pada waktu umpamanya seseorang membicarakan sesuatu umpamanya tentang kesabaran, seseorang yang membicarakan tentang kesabaran ini pun belum tentu dia bisa sabar. Iya, betul. Seseorang yang kelihatan emosional, dia bisanya umpamanya kayak Mas Dedi yang saya kadang sering melihat itu kan menggebu, bukan emosi. Dalam wawancara itu kan ada sisi emosi, bukan marah, emosi. Saya dibayar itu soalnya. Saya disuruh begitu. Alhamdulillah. Bagus. Nah, disitulah ada sisi emosi itu kadang-kadang dia sebenarnya bukan emosi, tapi sebenarnya dia orangnya baik. Hanya dari sisi kayak saya mau cerita Mas Dedi pada waktu itu masuk dalam link memang harus seperti itu gitu loh. Betul. Jadi belum tentu emosional. Nah, jadi yang disinilah sikap-sikap manusiawi itu yang akan diluruskan oleh agama. Yang akan diluruskan oleh Yang agama. akan diluruskan itu pun dengan banyak hal. Bisakah dia menerima? Dapatkah dia hidayah seperti itu? Kemudian pada waktu dia mendapatkan hidayah yang pertama, kedua, hidayah itu dikejar tidak? Dikejar itu ya harus dikerjakan, dijalanin. Betul. Seperti umpamanya begini Mas Dedi, saya duduk saat ini di acaranya Mas Dedi Hitam Putih ini menurut saya ini hidayah juga. Nah pada waktu saya diberikan oleh Allah Ta'ala ini hidayah, apakah saya akan menjalankan terus seperti apa yang nanti kita bicarakan saat ini? Ya. Nah itu harus dicari. Kalau memang itu bisa kita kerjakan, kemudian datanglah hidayah berikutnya. Alhamdulillah. Iya, hidayah berikutnya sampai nanti datanglah rahmat. Nah, inilah yang nanti akan menjadikan seseorang itu kalau dia berlatih sabar, pasti ada ujian. Nggak ada orang yang sabar itu nggak ada ujian. Betul. Saya yakin kalau Mas Dedi pasti tahu, orang yang dikatakan sabar itu kalau dia sudah mendapatkan ujian. Kalau orang nggak ada apa-apa dikatakan sabar itu nonsens. Bukan sabar, itu bodoh itu kan. Ngerti apa-apa ya. Maksudnya tidak ada masalah, dia kelihatan diam, itu kan nggak bisa dikatakan sabar. Betul. Tapi kalau sabar umumnya gimana dia menyelesaikan masalah? Harus ada masalah dulu. Harus ada masalah. Harus ada masalah dulu. Ada masalah, kemudian dia bagaimana cara menyelesaikan tidak emosional, tidak nyindir sana, tidak nyindir sini, tetap dilurus, bagus, kemudian dia belajar tawakal, menerima apa yang sudah dia sampaikan, dia kerjakan. Nah ini baru dikatakan sabar. Baru dikatakan sabar. Jadi ya itu intinya bahwa walaupun ustadz, walaupun pemuka agama tetap manusia ya. Tetap manusia. Tetap manusia. Oke, baik. Gitu Cikar, kita akan membahas tentang aliran-aliran yang radikal. Aliran-aliran. Cika muslim juga kan? Iya. Muslim. Saya pernah lihat Al-Qur'annya bersih, nggak pernah dibaca soalnya. Iya bilang dong. Yang ada satu Al-Quran yang buat dipajang, ada yang lecek ada. Oh yang lecek ada? Ada. Ustaz, tapi pertanyaannya begini nih, banyak orang-orang yang akhirnya contoh. Kamu mau masuk surga ketemu bidadari, 72 bidadari, harus meledakkan diri, nah, gitu kan? Iya. Harus mati jihad Iya, gitu. Padahal iya. itu kan salah kaprah kan sebenarnya. Iya betul. Ya. Nah akhirnya muncullah aliran-aliran yang radikal. Dan semakin kesini makin banyak agama-agama baru yang radikal. Dan bahkan kadang-kadang agama baru itu bukan agama yang benar-benar baru, tapi perpecahan dari agama-agama yang sudah ada. Ini saya tidak bicara agama muslim saja, karena di Kristen pun ada perpecahan-perpecahan itu. Nah kenapa hal ini bisa terjadi itu kenapa gitu Ustaz? Kalau saya melihat dari sisi emosional yang pertama, yang kedua itu dalam mengartikan ayat-ayat dalam Quran dia tidak mampu. Jadi mengartikan ayat ini dia tidak mampu. Yang namanya jihad itu kan artinya sungguh-sungguh Mas Dedi. Jadi pada waktu seorang itu tahu artinya jihad itu sebenarnya sungguh-sungguh, ya sebenarnya nggak menakutkan. Sungguh-sungguh menjalani ajaran Islam itu jihad namanya. Sungguh-sungguh dia mencari rizki demi anak istrinya itu jihad. Sungguh-sungguh dia belajar yang nanti akan diberikan ilmunya kepada murid-muridnya, santrinya atau dalam pengajian itu jihad sama. Jadi cuma orang mengartikan jihad itu pasti dengan sesuatu yang radikal seperti itu. Tapi kan begini Ustaz, ini kita pernah bahas nih gini. Maksudnya gini,
Bagaimana caranya, kalau ini kan logika ya, Iya. ini logika nih, kata-katanya logika, jihad itu artinya sungguh-sungguh, belajar apa sungguh-sungguh itu sudah jihad. Tapi gimana caranya aliran tersebut bisa merekrut orang-orang gitu ya, dengan mengatakan Anda jihad, bom bunuh diri, atau mematikan, memusnahkan yang beda dengan Anda, dan kok orang-orang itu bisa ikut, itu kan gimana caranya bisa merekrut orang-orang itu tuh gimana gitu Oh caranya? gitu. Sebenarnya kalau saya amati itu begini Mas Edi. Yang pertama yang direkrut itu biasanya orang-orang yang mohon maaf ya agak kurang dalam pengertian ajarannya sendiri. Kurang aja. Kemudian yang kedua kalau sudah kurang, dia sendiri termasuk punya pikiran yang sebenarnya dia punya pikiran yang radikal. Seumpama seseorang umpamanya begini nih Mas Dedi. Ini hanya saya kasih contoh Mas Dedi aja Iya, ya. contoh. Mas Dedi nih. Mas Dedi Ini badannya kayaknya jelek ini contohnya, tapi nggak apa-apa saya dengarkan. enggak jelek sih sebenarnya. Ini hanya contoh aja. Iya, contoh. Ini Mas Dedi ya. Kemudian Mas Dedi badannya keker. Badannya keker. Umpamanya bisa bela diri. Ya. Umpamanya punya pistol. Ya. Umpama ini ya. Umpama punya pistol. Umpamanya punya pistol. Tetapi dalam proses umpamanya Mas Dedi itu ada seseorang yang tidak disukain. Mas Dedi kan berpikir, ini mau saya selesaikan melalui apa? Betul. Saya bisa bela diri, saya selesaikan bisa. Saya punya pistol, saya selesaikan bisa. Betul. Tapi karena Mas Dedi sendiri juga orang yang mampu berpikir normal, khasanah normal. Ini kan negara hukum. Saya harus menyelesaikannya ya Secara hukum. Saya lapor polisi baru orang tersebut mau diapain terserah polisi. Betul, Nah, betul. ini yang normal. Tetapi orang-orang ini kadang-kadang lucu. Dia diiming-imingi dengan negara kita itu negara yang korup. Ya memang banyak yang korup sih. Gitu. Kan tapi ya susah kan sudah ada jaksa, ada hakim, ada polisi, ada KPK dan sebagainya. Ini kan sudah alat ya. Kalau masih ada yang kurang itu manusiawi. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau orang sudah diiming-imingi seperti itu, kemudian cara berpikirnya agak kurang. Ini cara berpikirnya agak kurang tentang masalah syariat ya. Kemudian satu hal lagi, orang-orang yang merekrut ini juga dia punya kemampuan untuk hipnotis. Cuci otak gitu ya. Iyalah, yang saat ini diceritakan cuci otak. Nah, yang namanya hipnotis ini juga harus dimengerti. Kalau seseorang yang mau dihipnotis itu hati pikirannya menolak, Nggak bisa. pasti nggak bisa. Nggak bisa. Nah, yang susahnya kalau sudah diiming-imingi suka, disitulah mulai terhipnotis. Artinya berarti dia sendiri sudah pikirannya Sudah menyatu. tapi di awalnya sudah tidak benar dulu. Ya, dia punya pikiran Sudah punya radikal, pikiran. insya Allah seperti itu. Walaupun pesan-pesannya atau ajakan-ajakannya sebenarnya secara logika tidak masuk akal. Gitu Iya, kan. betul. Tidak masuk akal gitu. Betul. Dijanjikan masuk surga, ketemu bidadari, tapi ngebom. Harus ngebom, Saya ya. yang nyuruh aja belum masuk surga. Gitu. Dikatanya. Nah, terus Pak Ustadz, Ya. jihad yang benar itu seperti apa? Ya, jihad yang benar itu sebenarnya banyak yang dilakukan teman-teman ya. Ya kayak tadi belajar sungguh-sungguh untuk mencapai titik tertentu, kemudian dia syiar. Kemudian belajar agama sungguh-sungguh, kemudian untuk keluarga dulu, untuk istrinya, ini laki-laki ya Mas ya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, itu sudah termasuk jihad. Dia bekerja sungguh-sungguh, pada waktu dia melangkah keluar rumah, dia bismillah. Betul-betul dia bekerja karena Allah, itu jihad sudah. Berarti aku lagi jihad nih, kan aku lagi kerja keluar rumah buat keluarga, aku jihad dong. Pakai bismillah nggak? Bismillah Oh selalu, iya, bismillah, sudah, itu sudah tawakkaltu ala Allah wala quwata illa billah. Bener nggak Pak bagian, Ustadz? ya, nggak Iya, apa-apa. bener. Itu jihad kan? Iya nggak apa-apa Iya, tuh bukan bener loh. Iya nggak apa-apa. Baik, kita lanjut lagi saya satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ustadz, kok saya pernah dengar bahwa di dalam saya ada malaikat Jibril. Itu lucu bagi saya. Dia merasa dalamnya ada malaikat Jibril. Iya. Itu lucu bagi saya. Jadi menurut yang saya ketahui tentang isi Quran, malaikat Jibril itu hanya patuh terhadap perintah Allah dan menyampaikan hanya pada Nabi.